Bunda, kenapa ya badan aku tuh tiba-tiba nggak enak, tiba-tiba lemas, keleyengan, pokoknya tulang tuh nggak enak banget. Apa solusinya? Kemudian ada juga kemarin yang tenggorokannya itu sampai berlendir dan mengeluarkan cairan merah atau darah. Ini aku menyarankan untuk periksa segera ke dokter karena itu bisa saja ada penyakit lainnya, amit-amit sih, tapi untuk memastikan itu saran aku periksa ke dokter. Kemudian ada yang kena GERD anxiety dari tahun 2021 nih, perut sebelah kiri itu sakit bun, banyak gasnya, sesak, ngap, dan cemas anxiety. Aku bakal bahas ya, karena ini sensasi yang aku alami, aku sampai endoskopi. Apa yang terjadi? Yuk simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Aku habis live teman-teman, terima kasih yang udah hadir, baik teman-teman di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Banyak sekali malam ini yang hadir, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, semoga lekas pulih, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan yang paling banyak malam hari ini ya, terkait tenggorokan mengganjal. Sebelum itu udah pernah aku bahas ya, itu yang pertama. Kemudian kemarin ada yang berdahak mengeluarkan darah atau cairan merah. Selain itu juga di sini aku bakal bahas terkait nafas pendek. Ini bun, gimana sih perutnya itu kayak nggak enak, banyak sekali gasnya, kemudian sakit di perut sebelah kiri. Nah ini juga ada tiba-tiba badan kayak lemas gitu bun, nggak enak, cemas, kemudian bawaannya pusing, mual. Nah jadi kalian wajib banget simak videonya sampai selesai ya. Di sini pertama aku bakal bahas dulu atas nama Katri Hantono. Kenapa ya? Tiba-tiba kadang badan rasanya sakit semua, kepala sakit, mata mau merem, stres, banyak pikiran. Nah, kenapa sih kita tiba-tiba lemas? Pertama, biasanya kita karena terlalu capek. Banyaknya aktivitas kita sehingga membuat kita badannya capek, tulang-tulangnya juga sakit, capek, kemudian otot-ototnya juga tegang. Selain itu juga pikirannya stres. Jadi badan itu bawaannya kayak lemas, nggak enak, lesu, letih, lunglai, dan lain sebagainya. Jadi kalau udah ngalamin hal ini, apa yang harus kita lakukan? Nah pertama, istirahat yang cukup, konsumsi air putih, hindari minum yang bersoda, kopi, kafein, ataupun minuman es instan yang lainnya. Kalau bisa dihindari dulu, karena biasanya kalau kita konsumsi gula berlebihan ataupun pemanis buatan, itu nanti bakalan membuat sensasinya makin banyak lagi. Kemudian selain konsumsi air putih, makannya jangan telat. Jangan telat makan meskipun cuma 5 menit. Misalnya makannya di jam 12, berarti teng harus jam 12. Kalau jam 1 ya harus jam 1. Dan kita tuh harus sarapan ya, usahakan harus sarapan pagi. Karena kita tuh kan habis tidur semalaman ya, berapa jam tuh tidurnya, 8 jam biasanya tidur. Bangun pagi kalau misalnya langsung aktivitas, nggak diisi, nggak makan, nggak minum, itu nanti bawaannya badan kita tuh nggak enak, lemas, kadang mual perut kita karena asam lambung kita tuh naik. Nah kemudian kalau misalnya stres ini karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak beban yang kita pikul misalnya. Jadi cara mengatasinya, selain kita istirahat, tenangkan pikiran, juga kita harus melakukan meditasi, relaksasi. Teman-teman, ini wajib banget kalian lakukan setiap hari. Kalau dulu nih aku melakukan relaksasi kadang selama mandi sore, ya itu setelah asar, itu kan biasanya sensasi asam lambung gitu tuh sering muncul di sore hari, kecemasannya muncul, begahnya muncul, sakit perutnya muncul, ngap-ngapan, nafas pendek itu mulai biasanya di sore hari, karena kita itu sore hari udah selesai aktivitas kita atau udah sepi, sehingga aktivitas kita itu fokus ke pikiran kita ya, atau pikiran itu fokus ya ke hal-hal yang overthinking. Jadi kita mikirin yang aneh-aneh, jadi merambat kemana-mana. Makanya sensasi itu muncul, banyak sekali yang muncul. Jadi kayak gitu ya, lakukan relaksasi. Relaksasinya gerakannya ada di video aku, di channel aku, ada juga di channel-channel yang lain lebih bagus, itu banyak. Jadi kalian boleh contoh.
Nah, kemudian tidurnya juga yang cukup, dan mandi sorenya jangan terlalu malam. Mandi sore itu aku paling sore ya, jam 4 atau setengah 5. Itu pun kalau udah setengah 5 aku kadang mandi air hangat. Yang hangat itu kemudian aku tetesin minyak telon atau minyak kayu putih. Jadi pada saat masak air itu sampai mendidih, aku tetesin dulu nih minyak kayu putih. Jadi aku hirup itu kayak enakan gitu loh di badan. Habis mandi lagi balurin seluruh badan juga dengan kayak kutus-kutus atau aromaterapi ataupun bisa minyak kayu putih. Setelah itu pakai bajunya yang longgar-longgar. Jangan pakai kipasnya, jangan dihadapin ke badan. Pantulin aja ke tembok. Jadi anginnya itu nggak mengenai langsung badan kita, agar juga badan kita tuh kayak hangat, enakan. Kemudian minumlah yang segar-segar ataupun yang hangat. Apa nih yang segar-segar? Nah, kalau aku nih biasanya kayak jus alpukat. Kalau udah cocok, kalau nggak cocok hindari. Misalnya yang hangat-hangat, jahe. Kadang aku buat madu. Kalau jus yang lain, jus melon, jus jambu itu bagus ya, cocok sama aku. Dan pada saat mau tidur malam, jangan begadang. Tidur aku itu dulu paling malam jam 9. Sebelum tidur aku lakukan yoga kualitas tidur. Itu kayak nyenyak semalaman tidur, badan kita juga enak. Kalau badannya masih suka sakit-sakit, bisa dibantu konsumsi vitamin, B-kompleks bagus, neurobion, ataupun Blackmores. Vitamin apa aja sih yang cocok? Yang penting konsumsi vitamin itu sekali sehari setelah makan ya. Kalau dulu aku selalu konsumsi vitaminnya di malam hari ya, setelah makan malam. Jadi pada saat bangun tidur itu udah siap aktivitas lagi. Tapi kebanyakan juga sih banyak orang yang konsumsi vitamin itu di pagi hari. Jadi agar siap beraktivitas. Kayak gitu ya. Semoga menjawab ya untuk yang sudah bertanya dan semoga nonton video ini. Nah, kemudian aku juga bakal bahas terkait pertanyaan Kadios ya. Ini dia pertanyaannya sebenarnya sih minta pendapat juga ya. Itu beberapa hari kemarin, 4 hari katanya berlendir dan lendirnya itu mengeluarkan darah atau cairan merah. Nah, saran aku nih konsultasi ke dokter ya, bisa lakukan pengecekan kayak rongsen ataupun intinya harus diperiksa lab. Takutnya ada sesuatu. Jadi menurut aku ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau misalnya udah ngalamin hal ini saat ini, langsung dicek aja agar cepat pengobatannya, cepat penanganan. Kalau dinanti-nantiin takutnya makin parah. Kita nggak minta makin parah, cuman khawatirnya. Jadi buat Kadios ya, yang kemarin dahaknya darah ya, berlendirnya darah, saran aku tolong periksa ke dokter. Dia tadi nanya apakah ini ada hubungannya sama asam lambung. Jadi asam lambung itu menurut aku tenggorokan mengganjal, cuman gak ada sampai kayak berdarah gitu, kecuali dia disertai radang ataupun mungkin radang itu udah parah. Biasanya itu emang agak ada bercak-bercak gitu. Tapi kalau misalnya darah yang berlebihan itu aku mengkhawatirkan. Jadi saran aku konsultasikan ke dokter ya buat Kadios. Nah, kemudian ini aku bakal bahas juga, ini pertanyaan kalian banyak banget, Masya Allah ya. Terima kasih yang udah bertanya. Semoga kalian selalu nonton video-video aku dan bermanfaat ya. Atas nama Mayfi, Assalamualaikum Bun, tenggorokan masih panas tiap hari, harus bagaimana Bun? Padahal tidak makan pedas, kecut, habis makan minum juga tidak berbaring. Apa harus periksa ya Bun? Padahal sering konsumsi air hangat. Kenapa sih kita masih panas? Itu reflux. Jadi reflux itu karena katup lambung kita longgar ataupun kebuka. Emang bisa kebuka? Ya bisa, karena banyak sekali yang ngalamin hal ini ya. Aku tuh jujur bukan dokter dan gak tahu hal ini, tapi setelah dijelasin dan juga setelah teman-teman aku banyak yang ngalamin hal ini, emang benar adanya. Jadi GERD itu adalah kembalinya cairan asam lambung ke esophagus. Biasanya ngalamin panas, dada kayak terbakar, tenggorokan yang gak enak. Nah, cara mengatasinya atur pola makannya. Hindari berbaring setelah makan. Kemudian makannya jangan telat. Hindari makanan yang pedas-pedas, kecut-kecut. Jadi ini dari pola hidup sih Kak ya. Atur olahraganya juga harus rutin. Jangan begadang, hindari alkohol, hindari ngerokok. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kemudian pikirannya juga dikontrol. Jadi bukan saja dari segi makanan semata, dari pola pikir juga itu bisa sangat mempengaruhi. Jadi tolong dijaga pikirannya, lakukan hal yang menyenangkan, harus disiplin dari segi makanan, pola hidupnya, pola tidurnya,
pola pikirnya juga harus bisa terkontrol agar nggak sering kambuh-kambuh. Karena pengalaman aku pas endoskopi pemulihan aku tuh juga lama, 3 bulanan lebih. Karena kata dokter aku tuh susah banget mengontrol pikiran, kambuh lagi. Jadi itu adalah yang buat aku sulit sembuh, pikiran, ya. Kemudian untuk mengatasinya, kalau masih ada sensasi panas ya hindari hal itu. Untuk mengobati atau mengatasinya, kalau misalnya udah ngelakuin nih, udah konsumsi jahe bun, udah minum obat-obatan yang dijual di apotik bun, gak ada perubahan. Udah konsumsi surkralfat, udah konsumsi kunyit, udah konsumsi madu zetsmak dan lain sebagainya, tapi nggak ada perubahan bun, saran aku konsultasikan ke dokter agar dilakukan penanganan lebih lanjut. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan seperti USG misalnya dan lain sebagainya. Kalau minum obat di jeda berapa jam bun, sama air kelapa dikasih jeda 3 jam. Karena misalnya ya kalau kita konsumsi obat itu dan langsung konsumsi air kelapa itu nanti nggak ada gunanya dong kita konsumsi obat. Jadi kasih jeda aja ya, 3 jam. Bun tolong jawab bun, susu kambing amankah buat asam lambung? Aman ya. Jadi kalau aku aman, yang penting udah nggak ada sensasi. Kalian boleh konsumsi ini bisa menambah selera makan, menambah daya tahan tubuh juga, meningkatkan kekebalan tubuh, dan ini juga bisa menambah berat badan kalau kita disiplin. Selain konsumsi ini, makannya juga diperhatikan, istirahatnya diperhatikan, olahraganya juga harus rutin. Bun, kalau pas lagi tengah malam tiba-tiba kepala kelayangan, badan menggigil, perut kerubukan, solusinya gimana? Nah, jadi kalau misalnya menggigil panas di malam hari itu biasanya ada sebab akibat, bisa dari asam lambung, bisa dari karena memang kita lagi kurang sehat, karena kecapean, karena cuaca, perubahan cuaca ataupun pancaroba, kemudian karena habis kehujanan. Jadi saran aku selalu sedia paracetamol, karena kata dokterku paracetamol ini aman untuk kita konsumsi, yang penting setelah makan. Gak apa-apa pejuang asam lambung konsumsi paracetamol. Kalau keliengan ini karena kita biasanya kecapean, kurang tidur, kemudian telat makan. Jadi hindari juga makan makanan kayak makan pantangannya sayuran-sayuran juga kayak sayuran putih seperti kol, sawi putih, toge, labu air itu kalau bisa dihindari juga ya, agar nggak sering kumat. Kemudian pada saat malam hari kalau masih konsumsi obat-obatan, kan konsumsi obat ini sebelum makan ya, misalnya tidurnya jam 9, jadi makan itu setengah 6 sore, karena kita itu nggak boleh terlalu kenyang. Kalau misalnya kekenyangan juga makannya, itu tidurnya nggak bakalan betah ya, atau kebangun lagi ada aja sensasinya. Kemudian kalau misalnya menggigil, ini kan pasti biasanya demam ya. Nah, pertama konsumsi air hangat, jangan mendingin ya. Kemudian makan beberapa suap, kemudian aku tuh konsumsi paracetamol. Jadi itu bisa membuat kita tuh nyenyak tidur juga. Kemudian kalau lagi cemas, dengerin relaksasi ataupun dengerin ruqyah, itu bisa membantu menenangkan pikiran kita loh teman-teman ya. Kalau misalnya pengen ngemil biskuit boleh, tapi cari biskuit yang aman kayak biskuit gandum, kemudian biskuit kentang. Kalau dulu aku selalu sedia oat. Oat itu bagus diseduh aja, bisa ditambahin madu atau bisa tambahin kurma, atau toppingnya bisa dikasih kurma, itu enak, atau bisa dicampur sama energen manis ya. Aku itu dulu biasanya tambahin energen yang rasa kacang hijau atau rasa vanila ya. Bun, saya lambungnya nyeri sebelah kiri dari 2021. GERD anxiety ini sama kayak sensasi aku tadi udah aku bahas. Jadi atur pola makannya, sering lakukan meditasi atau relaksasi agar nggak sering cemas. Kemudian hindari makan pantangannya, atur jadwal makannya 2 jam sekali. Intinya itu dari pikiran, karena aku tuh dulu susah sembuhnya dari faktor pikiran ya. Kemudian dibantu juga konsumsi air kelapa hijau, ini bisa mengeluarkan gas di lambung, karena biasanya kita tuh kembungnya perutnya di sebelah kiri, jadi kayak membesar gitu loh, karena produksi asam lambung kita naik, jadi gasnya banyak. Ditepuk-tepuk itu kayak gendang ya. Dan juga lakukan olahraga rutin, karena olahraga itu bisa mengeluarkan gas ya. Jadi terlalu banyak tekanan juga di lambung, di perut. Jangan telat makan, karena kalau telat makan 1 menit aja itu udah angin yang masuk. Jadi kita tuh harus disiplin ya kak ya, agar cepat pemulihannya. Kemudian sebelum tidur malam lakukan yoga ataupun relaksasi agar nyaman, tidurnya miring ke kiri dan bantalnya ditinggiin ya. Kalau aku dulu biasanya kayak gitu, aku tuh paling malam makannya setengah 7 ataupun jam 7, karena tidur aku tuh jam 9 malam, nggak boleh lebih. Dan
Ya, kalau terbangun tengah malam biasanya aku seduh oat ataupun biskuit. Jadi selalu sedia di tempat tidur aku ya, dekat tempat tidur. Dan aku tuh buat jadwal aktivitas dari hari Senin sampai hari Minggu. Setiap hari harus makan apa, harus ngemil apa, aku semuanya jadwal. Jadi setiap belanja aku stok ya, kalau lagi ada duitnya. Kalau nggak ada ya makan yang ada aja. Jadi jangan ngeluh, harus kontrol pikiran, ikhtiar, dan jangan lupa bersyukur ya. Jangan ngeluh mulu, karena makin ngeluh makin banyak sensasinya teman-teman. Oke ya, mohon maaf kalau aku terlalu cepat ngomongnya. Aku tadi habis live jadi kayak capek banget. Tadi aku live-nya 36 menit. Terima kasih yang udah hadir, semoga kalian lekas pulih juga ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel Aqua Deva dan Bunda agar aku makin semangat buat videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.